ustaz kan? Iya, saya mau wawancara Pak. Saya seorang ustaz. Saya juga dari wartawan. Saya dari pemantau kinerja. Kami tidak mau berdebat negara Pak. Kami tidak. Pak, ini kan namanya. Nah, jadi kalau semuanya penyakitnya Pak berkepanjangan. Disebabkan tidak sholat Jumatnya di sini langsung Allah serang semua penyakit. Apakah sholat Jumat akan ditinggalkan untuk selamanya? Iya. Kan semua masalah pasti ada akhirnya, Pak. Tidak ada Pak, kalau Allah tidak berkehendak untuk akhiri. Itu wal awal wal akhir. Ya, tidak ada Pak. Awal ada. Tidak mungkin. Itulah kita ini Pak diuji oleh Allah ini harus bersabar Pak. Siapa yang melarang Pak? Siapa? Dia siapa? Saya minta wawancara Pak. Kenapa itu? Kenapa? Siapa yang melarang di sini Pak? Kita ikut pemerintah Pak, karena sini kan. Jadi kalau umpamanya Pak, Allah meneruskan ini penyakit. Tidak mungkin begitu Pak, pasti ada. Yang kedua Pak, saya mau wawancara Pak. Saya tidak mau diwawancarai Pak, saya cuma tugas di sini, jangan cari keributan di sini Pak, jangan buat gaduh. Tapi jangan dihalangi orang untuk sholat Pak. Jumat Pak, sholat zuhur bisa. Tidak, Anda update tidak status Tidak, hari saya ini? dengar Pak. Saya mau bertanya Pak. Bapak ini melarang orang sholat Jumat di sini atau mengizinkan? Kalau Bapak melarang, saya mau dengar Pak. Bapak silakan bicara Pak. Tidak ada yang melarang sholat Jumat Pak. Ini aturan Berarti di saya sini. bisa tuh sholat Jumat di atas. Salat zuhur Pak yang ada di Saya sini. bisa tuh Bapak. Saya seorang ustaz. Tidak ada salat Jumat hari ini Pak. Kenapa tidak Yang ada salat zuhur. Itu aturan pemerintah Pak. Kita ikut aturan. Kalau Anda mau bertanya itu silakan bertanya ke pimpinan pusat. Jangan, Jangan jadi di sini, Pak. umpamanya penyakitnya itu pemerintah melarang selamanya. Ini penyakit apa ini? Ini kan gara-gara penyakit ini sampai dilarang orang sholat Jumat. Gara-gara penyakit. Begini saja Pak. Tinggalkan saya perdebatan Pak. Nggak usah pergi di sini. Iya, Anda saya- benar, Anda kan seorang ustaz. Ya Iya. kan? Seorang ustaz kan? Iya, saya mau wawancara Pak. Saya seorang ustaz. Saya juga dari wartawan. Saya dari pemantau kinerja. Kami tidak mau berdebat di negara sini. Pak. Kami tidak mau berdebat Ini di Pak, sini. baca ini Pak. Tidak perlu Pak. Saya juga di sini tugas Pak. Tidak perlu baca itu. Saya mau tahu sih Pak. Bapak ini melarang di sini sholat Jumat. Iya, sudah. Silakan tinggal perdebatan. Kalau tidak mau saya Tidak mau. Silakan Pak, silakan. Kami kipa di atas Pak. mau salat zuhur silakan Pak. Ya, silakan. Orang diam-diam di dalam dia buat keributan di sini, ya kan? Cuma menjalankan ya. Ini Pak, kita pahami. Kan sebentar Pak, ada ceramah sesudah sholat zuhur. Kita Tepat menegang menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Hal itu menyusul adanya beberapa jemaah yang memaksa masuk melalui pintu pagar samping kiri. Perdebatan pun sempat terjadi antara petugas, Satpol PP, polisi, tentara. Kalimat bernada sarkasme juga sempat terlontar. Teriknya panas matahari cukup menyengat kulit jemaah pun kian ngotot. Sebagian ada yang mendorong-dorong pintu pagar masjid, meminta pintu pagar segera dibuka. Akhirnya petugas pun mengalah dan membiarkan warga masuk dan menunaikan sholat Jumat. Alhamdulillah akhirnya bisa salat Jumat di Al-Karomah. Soalnya sudah 2 kali kan tidak Jumatan, ucap seorang saat berada di warung di sekitar Masjid Agung tersebut. Ia menuturkan pelaksanaan salat Jumat berlangsung cepat, khutbah juga singkat. Ruangan utama, bawah, Masjid Agung yang berada kawasan Jalan Ayani tersebut masih lapang, tak sampai penuh. Mengenai hal itu, Ketua Gugus Tugas Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan, DTPPP, Virus Corona Kabupaten Banjar HM Hilman sebenarnya sesuai rapat bersama yang juga melibatkan pihak pengurus Masjid Al-Karomah dan sejumlah ulama, sementara waktu pelaksanaan Jumatan ditiadakan. Pagi tadi pengurus masjid dan petugas kita serta dari TNI dan Polri sudah di sana, Masjid Al-Karomah, dan menutup pagar. Itu semua dilakukan bagian dari upaya meminimalisasi penyebaran virus corona, jelasnya. Namun karena beberapa jemaah yang datang bersikeras sehingga yang lainnya ikut-ikutan, suasana pun sempat menegang. Kita kan tak mungkin berkekerasan, jadi petugas kita yang mengalah, tandas Hilman. Dan hapuskan tes PCR. Semuanya ini tipu daya. Kami punya data dan faktanya bahwasannya pandemi ini adalah pandemi buatan. Alat tes PCR adalah alat tes untuk bisnis, jual beli dengan rakyat Indonesia. Dan yang lebih parahnya, alat tes PCR kami curigai menjadi alat untuk mengumpulkan
mengumpulkan data DNA rakyat Indonesia, dan di mana data DNA rakyat Indonesia tersebut bisa digunakan sebagai biological weapon, dan itu berbahaya bagi rakyat Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya mendengar nih ocehan orang sakit jiwa. Ini si Aldo ini sudah berbahaya. Dia mengatakan pandemi ini buatan. Ini dunia. Negara Arab aja tuh juga mencegah nggak boleh ada pandemi. Nah, ini di saat pemerintah dunia lagi gencar-gencarnya mencegah pandemi. Ini cecungu ini bicara sok tahu medis, sok tahu apa, menolak katanya punya data. Panggil ke polisi, minta datanya. Jangan dibiarkan orang-orang begini. Sudah susah payah negara berjuang mengkampanyekan vaksin. Dunia loh, ini bukan Indonesia aja, dunia. Kok hanya seorang Aldo ini keluar-keluar mengatakan pandemi itu buatan, vaksin itu bahaya, terus menuduh PCR. Nah, Anda ini semua bicara tuduhan loh. Saya pikir ini orang perlu diambil lah sikap. Jangan dikasih, saya mintalah aparat semuanya. Ini negara lagi nggak stabil. Perlu disikapin lah, orang-orang yang bicara-bicara ini nggak berbobot, hanya ingin mengganggu ketentraman, mengganggu kerja pemerintah yang lagi gencar-gencarnya. Kalau tidak apa, Indonesia ini dapat pujian kinerja Jokowi tentang COVID. Singapura itu sudah membuka Indonesia. Orang Indonesia kalau datang ke Singapura nggak perlu dikarantina karena kerja pemerintah yang hebat menangani COVID. Mungkin ini juga berkah dari Tuhan. Karena apa? Jokowi itu orang hebat, orang bersih hatinya. Saya yakin ada campur tangan Tuhan mencegah. Di mana negara lain belum nanti. Ini terus satu cecungu ini Aldo pakai ngatakan pandemi buatan ini semua. Ini berbahaya. Saya yakin sih, ocehan dia tuh nggak ada yang dengar. Tapi tolonglah, hal-hal yang begini ini cepatlah disikapin. Ini juga sejenis teroris loh. Sejenis teroris, ingin mengganggu ketentraman. Dengan cara tuduh, tadi apa, PCR nanti, DNA. Medis nggak tahu, menolak kata DNA. DNA apa juga nggak tahu. Tapi perlu tuh disikapin. Supaya apa? Jangan macam-macam orang lah bicara ini. Ini kalau di Cina, Aldo, dor. Oh, negara lagi susah malah ngoceh-ngoceh. Perhatikan ya, camkan ya. Anda nggak usah ragu tentang pandemi ini, COVID ini. Nggak usah nuduh ada ini buatan atau enggak. Kalau Anda nuduh buatan, negara mana yang nggak kena COVID? Negara mana yang nggak bangsanya banyak yang mati? Negara mana yang rugi karena ekonominya? Kok Anda katakan ini mainan rekayasa orang? Mana ada bangsa membunuh rakyatnya sendiri? Ini nggak kecil loh, jutaan. Amerika tuh jutaan yang kena. Kalau ada satu negara yang nggak kena, boleh Anda curigain. Ini mainan. Ini semua kena, semua ketakutan berhenti, ekonomi berhenti, kematian, biaya medis keluar semuanya. Jadi saya mintalah sama Anda nih, Anda mendingan main nama orang kampung aja lah, nggak usah sok bicara atas nama negara. Kok bilang pandemi katanya ini mainan rekayasa? Besok Anda yang kena. Sudah banyak yang mati kena rekayasa. Mau rekayasa apapun, tapi ini sudah musibah dunia. Semua kena. Jadi jangan main-main lah Anda dengan pandemi ini. Jangan ganggu lah. Ini semua orang lagi berusaha mencegah pandemi ini. Karena apa? Ingin hidup nanti lebih depan, lebih bagus. Sekiranya mungkin Anda nggak percaya, boleh, itu hak Anda. Nah, kalau Anda nggak percaya, besok Anda tinggal di hutan. Bawa pakaian, bawa istri Anda, orang tua Anda, tinggal di hutan. Anda nggak usah vaksin, Anda nggak sini, dan Anda jangan turun. Mungkin Anda selamat. Tapi kalau Anda masih mau tinggal di sini, Anda harus taatin peraturan pemerintah. Karena negeri ini bukan hanya Anda. Banyak rakyat. Orang juga nggak mau terkena musibah dari orang lain. Seperti lagi juga ada. Sekarang ini Jokowi ini, kerja Jokowi ini, dunia menggandrungi. Dijadikan barometer oleh pemimpin dunia. Lihat kemarin G20. Semua kagum dengan Jokowi. Bukan hanya di Indonesia aja, di dunia mengakui. Ini ada bangsa kita ini yang sakit hati ini, gerombolan kami itu
Kemarin juga si Din Samsudin, orang tuh kalau bohong ngomongnya, fitnah ingin mengadu domba, mukanya dilihat gak enak. Sekalipun secara apapun. Din Samsudin mengatakan apa? Gagal pemilihan Jokowi. Anda yang gagal, kok bodoh amat sih Anda ini lama-lama.